Kor. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi para mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka yang ada di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma Unsurya. Pagi ini kita sudah masuk ke dalam kegiatan inspirasi yang pertama, di mana kami akan menampilkan tokoh inspirasi, yaitu di sini kami sudah mengundang kelompok Keroncong Tugu, yaitu kelompok musikal yang merupakan salah satu khas dari budaya Betawi, ada pengaruh dari luar juga. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mau mempersilahkan dari Keroncong Tugu untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan personilnya, dan saya juga boleh minta untuk menceritakan ya bagaimana sejarahnya Kampung Tugu, kemudian bagaimana juga bisa terbentuk kelompok Keroncong Tugu. Terima kasih, dipersilakan Bung Arthur ya tadi yang mau berbicara. Silakan ya, Bung. Sebelum Bung Arthur, saya dulu deh. Oh iya, silakan Ibu Lisa. Maksudnya cuma mengenalin kami dari Keroncong Tugu. Saat ini yang bergabung ada Bung Arthur di Keroncong sebagai pemain bass. Legend juga karena sejak grup ini berdiri beliau sudah bergabung. Terus ada Fuad juga, Fuad dosen juga ya? Guru sekolah gitu. Artinya dekat-dekat juga sama kalian gitu ya, berhubungan di dunia pendidikan. Terus ada Angel ini nyanyi. Ini yang nyanyi, nanti kalian bisa dengerin suara merdunya Angel. Wah, luar biasa. Ada di Solo Bung Tino ini pemain Masina. Dia juga legend. Hai Bung Tino. Selamat pagi. Selamat pagi Bung, selamat bergabung. Dari Semarang ya? Dari Solo Ibu. Oh dari Solo ya, maaf. Kemudian ada Bung Samuel sih supporter sejatinya Keroncong Tugu. Sementara begitu, selamat pagi Bung Samuel. Yang lain sedang mempersiapkan diri di dapur untuk perform live nanti, ya. Oke. Arthur ya. Ya, silakan Bung Arthur. Selamat pagi buat semuanya. Hari ini kita akan kuliah umum kali ya. Menceritakan menjadi tokoh inspirasi. Jadi di dalam kegiatan kami ini, Bung, ini kan ada namanya Pertukaran Mahasiswa Merdeka, programnya dari Mas Menteri Nadiem. Jadi seluruh mahasiswa dari kampus-kampus di Indonesia boleh mendaftar di kampus dimanapun mereka mau. Nah, kebetulan kami sebagai salah satu kampus penerima. Jadi karena masih daring, kami kegiatannya ini online, Bung. Tapi kalau misalnya keadaan sudah membaik, seharusnya saya membawa ke Kampung Tugu atau Kampung Tugu kami mengundang Keroncong Tugu ke kampus. Tapi karena masih online, ya terpaksa kami melakukan secara online. Begitu, Bung. Terima kasih. Saya akan berbicara tentang sejarah mulai dari Kampung Tugu, mungkin kedatangan orang Tugu sampai saat ini Keroncong Tugu. Orang-orang Tugu dikenal sebagai orang keturunan Portugis. Benar, dulu kami bermukim di Malaka. Tapi pada tahun 1641, ketika Belanda menduduki Malaka, orang-orang Portugis banyak yang ditangkap dan ditawan. Kemudian mereka dibawa ke Batavia. Di Batavia mereka dijadikan budak. Kemudian mereka mulai dimerdekakan dan dijuluki sebagai kaum Mardekers. Sekitar 23 keluarga, kurang lebih 150 jiwa, setelah dimerdekakan itu merasa tidak puas. Akhirnya memilih meninggalkan Batavia untuk bersembunyi sekitar 20 km dari Batavia di sebelah tenggara. Mereka bersembunyi dalam satu hutan yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Itu terjadi tahun 1661. Nah, dalam persembunyian ini, mereka pun turut membawa serta alat musik yang kami mainkan sampai sekarang, walaupun bukan aslinya ya.
ada Bronga, ada Majena, ada Jitera dan sebagainya. Di dalam persembunyian itu kami bernyanyi, yang belakangan beberapa abad kemudian orang menyebutnya sebagai musik keroncong. Jadi kami telah memainkan musik jenis ini yang kemudian berkembang menjadi musik keroncong sejak tahun 1661. Nah, kemudian ketika pelabuhan Tanjung Priok dibangun di akhir abad ke-19, barulah orang-orang Tugu membawa alat musiknya keluar dari kampung Tugu, diperkenalkan kepada kaum urban. Menjualnya kepada mereka yang tertarik, dan orang-orang yang tertarik ini membawa kembali alat musik ini ke kampung halaman mereka. Dan kemudian mulai berkembang musik ini menjadi musik disebut musik keroncong. Kenapa disebut keroncong? Karena dari instrumen yang ditimbulkan, seperti ini Bronga, dan ini adalah Majena. Kami bermainnya bersaut-sautan. Nah, seperti itu. Jadi karena instrumen suara yang ditimbulkan dari kedua instrumen ini cerangklung-cangklung, orang menyebutnya sebagai musik keroncong. Perkembangannya kemudian menjadi begitu masif di awal-awal abad ke-20. Terutama di sekitar tahun 1920 dan seterusnya, sehingga begitu banyak grup-grup yang tampil ya, yang ada menyebar di seluruh Nusantara. Di Tugu juga nggak ketinggalan. Di Tugu pada tahun 1925 membentuk sebuah grup bernama Moresco Tugu, grup keroncong Moresco Tugu, yang akhirnya menjadi Orkes Keroncong Pusaka Moresco Tugu. Orkes Keroncong Pusaka Moresco Tugu 1925 ini bertahan sampai dengan tahun 1942. Karena ketika Jepang datang, kegiatan berkesenian ini dilarang. Karena keroncong, musik keroncong yang tadinya musik kaum marginal, kaum pinggiran, bisa masuk ke rumah orang-orang kaya Belanda, sinyo-sinyo Indo, digunakan untuk pesta-pesta pora dan dansa-dansi. Nah, ini tidak disukai oleh Jepang. Nah, kemudian keroncong terhenti hampir di seluruh Nusantara, tetapi di Solo keroncong ini malah dijadikan sebagai alat propaganda Jepang dalam upayanya menguasai Nusantara. Tapi itu orang berpikir bahwa keroncong berasal dari Solo. Padahal kenyataannya keroncong berasal dari kampung Tugu. Ini sudah dibuktikan dengan penelitian ilmiah tahun 95 oleh salah satu kampus budaya dari Jogja. Nah, pasca kemerdekaan, orang-orang Tugu mulai bermain keroncong kembali. Tapi tidak seperti sebelum tahun 42. Nah, ketika terjadi peristiwa besar di Tugu yang membuat orang Tugu harus eksodus ke Hollandia di Papua, di Tugu ini nggak ada lagi yang bermain musik keroncong. Tetapi mereka tetap bermain di Hollandia di Papua. Baru kemudian sekembalinya Aaron Jamie Hills dari Hollandia ke Kampung Tugu, beliau mulai melakukan komunikasi kepada orang-orang Tugu yang tercecer di sekitar Jakarta ini, supaya kembali ke Kampung Tugu. Baru pada tahun 1970, ketika ada kunjungan konsul jenderal Portugal untuk kawasan Asia Pasifik, Antonio Pinto de Franca,
mulailah orkes keroncong pusaka mahasiswa Tugu hidup kembali. Nah, saat itu dipimpin oleh Jacobus Pico. Sampai beliau meninggal digantikan oleh Fernando Pico, anaknya. Tapi sampai dengan tahun 86 tidak ada regenerasi, sehingga kegiatan berkeroncong di Kampung Tugu ini menjadi agak vakum. Baru dibentuklah grup keroncong Tugu. Keroncong Tugu dengan ejaan lama pada tanggal 12 Juli 1988 oleh Aaron Julius Mihios, ayah saya. Sekarang dia sudah almarhum. Saat itu saya masih SMA kelas 3. Jadi ketika saat itu lagi booming-boomingnya musik-musik, ya seperti Duran Duran dan sebagainya, The Police, saya harus bermain keroncong dengan anak-anak Tugu, termasuk saudara-saudara saya juga. Lalu sampai sekarang saya masih tetap bergabung di keroncong Tugu, dan kami telah melakukan regenerasi. Keroncong Tugu sepeninggal ayah saya dipimpin oleh kakak saya Andre Julius sampai sekarang. Itu sejarah singkatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Arthur. Jadi para mahasiswa sekalian tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Arthur bahwa mulai dari sejarah Kampung Tugu, bagaimana Kampung Tugu itu bisa ada, kemudian mulai adanya musik keroncong Tugu, kemudian sampai ada penelitian dari salah satu kampus di Jogja ya yang membuktikan bahwa musik keroncong itu sebenarnya bukan dari Solo, tapi dari Tugu tahun 1995. Kemudian dengan adanya regenerasi keroncong Tugu, nama kelompok dengan ejaan lama itu mulai berdiri tanggal 12 Juli 1988. Nah, tentunya ya Bung Arthur ya, musik keroncong Tugu ini kan tidak semua kalangan bisa menerima ya, terutama mungkin kalau kalangan anak muda ya, kalangan anak muda mungkin masih ada yang apa sih itu keroncong gitu ya. Nah, gimana sih caranya keroncong Tugu ini bisa memperkenalkan atau bahkan mempertahankan eksistensi dari kelompok keroncong Tugu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Dan yang saya baca juga yang dari profil yang sudah dikirim oleh Lisa, keroncong Tugu ternyata sudah mempunyai prestasi-prestasi yang cukup banyak ya, seperti yang tadi kita lihat di awal video yang diputar oleh Edwil. Keroncong Tugu juga pernah kolaborasi ya dengan beberapa pemain musik di Indonesia. Ya, silakan Bung Arthur. Terima kasih. Jadi seperti saya bilang tadi, saya aja waktu tahun 88 rasa aneh gitu. Kok saya harus bergabung dengan keroncong gitu, yang benar-benar dulunya itu yang main orang tua. Waktu saya masih kecil, saya nggak deketin aja untuk melihat mereka latihan, saya nggak boleh. Saya dan saudara-saudara itu nggak boleh, dilarang, nanti alatnya rusak. Gitu. Kemudian tiba-tiba saya bergabung. Ya, dengan rasa penuh ketidakpercayaan diri, saya ikut. Karena semuanya kan anak-anak muda. Akhirnya kami bergabung, bermain, dan bertahan. Sampai akhirnya berbagai macam bentuk penghargaan. Maksudnya penghargaan di sini bukan berbentuk sertifikat atau apa, tapi kita diundang di berbagai tempat untuk main. Dan lama-lama dari rasa minder itu, timbul rasa percaya diri yang tinggi, rasa cinta dan sayang terhadap keroncong. Nah, perasaan ini akhirnya tertular dengan sendirinya kepada generasi di bawah kami. Anak-anak muda di Tugu yang berangkat remaja, mereka sendiri yang minta diajarin. Dan dari situ akhirnya permainan keroncong ini menyebar kembali ke luar dari Tugu. Anak-anak muda ini loh. Mereka menamakan diri grup orkes keroncongnya The Mardikers. Nah, sekarang mereka ini udah dewasa semua. Salah satu penyanyinya Angel ini di Mardikers dari berusia 7 tahun.
Bayangkan. Wah, Ya. dari masih kecil ya, Angel ya. Jadi mereka dengan sendirinya mereka minta ajarin gitu. Nah, dari mereka inilah akhirnya tertular kepada anak-anak muda yang lain. Mereka diundang di Surabaya, di satu sekolah, di Solo, di Bandung, di mana aja mereka bermain. Bukan hanya di sekolah-sekolah, tapi untuk kalangan umum. Dan ini menimbulkan rasa keinginan banyak orang supaya di daerah-daerah yang mereka tinggali pun ada anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan usia dini untuk bermain. Nah, sementara dari kami yang senior-seniornya lakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah, terus dengan kampus untuk memperkenalkan. Dan puji Tuhan sampai sekarang di salah satu universitas pendidikan di Kota Bandung mewajibkan mahasiswanya yang baru untuk membentuk grup keroncong setiap angkatan. Itu efeknya juga luar biasa. Dan sebenarnya betul keroncong adalah musik orang tua. Stigma, saya bilang stigma ya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena lagu-lagu yang kami mainkan dan banyak grup keroncong yang mainkan, karena itu lagu-lagu kekinian sebenarnya. Seperti ini Fuad ini dia adalah alumni Institut Kesenian Jakarta yang tadinya nggak kenal keroncong, tapi begitu kenal keroncong sudah berapa tahun Fuad bergabung? 6 tahun. Bayangkan, sudah 6 tahun dari dia masih mahasiswa. Nah, kalau Angel ini sudah lama juga ya, dari tahun 2008, dia 13 tahun. Nah, sementara ini Frans ya, dia sudah mulai belajar. Dia konsentrasi untuk memainkan Pacina ya, Pacina. Ada lagi anaknya Lisa juga main cello, nanti juga bergabung kita live bareng-bareng. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan itu selain kunjungan muhibah, kadang-kadang murid-murid sekolah datang ke Tugu atau kita yang mendatangi mereka ke sekolah-sekolah. Seperti itu. Atau itu juga main di mall gitu. Bung, ceritain deh anak muda di Belanda yang. Iya, pengalaman kami kita 4 kali diundang ke Belanda ya. Ya. Dari tahun 98, 99, 2006, dan 2008. Ketika kami main di Belanda, kami pikir kami hanya boleh main keroncong. Tapi melihat begitu banyaknya pengunjung, yang betul juga di Belanda pun seperti itu. Keroncong musik orang tua. Tapi ketika kami bermain dengan musik-musik, ada lagu-lagu top hits dunia seperti I Will Survive, atau lagu-lagu Gypsy King, atau lagu-lagu The Eagles, mereka menjadi sangat tertarik dan terkaget-kaget. Oh, ternyata musik keroncong ini bisa dimainkan oleh untuk musik-musik yang lain, lagu-lagu yang lain. Bahkan dalam satu performance ada seorang penonton begitu excited ya mendengarkan sebuah lagu yang kita bawakan dan mempunyai memori kenangan dari lagu tersebut sampai collapse, dia pingsan. Gila, saking excitednya tuh ya. Itu dia nonton ketika kami membawakan lagu I Will Survive. Terus kita bukan hanya ke Belanda kita diundang, kita juga sudah main di Portugal, di Singapura, di Malaka, dan di banyak tempat di luar negeri. Di Jepang juga. Nah, kalau Korea kita cuma by Zoom juga karena situasi pandemik ya. Terus kita beberapa kali diminta oleh pemerintah untuk menyambut tamu-tamu negara main di istana. Di konferensi Asia Afrika, kunjungan kepala negara dari Brasil tempo hari, terus kunjungan Raja Belanda dan Ratu Martima, kunjungan Perdana Menteri Malaysia, dan atau jamuan makan siang, jamuan makan malam kami kerap diundang di istana. Iya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, bagaimana kalau kita minta Keroncong Tugu untuk memainkan sebuah lagu untuk kita ya? Boleh ya, Bung ya? Ini aku main permain, kamu main. Biar para mahasiswa tahu nih, kan tadi Bung Arthur bilang lagu biasa pun bisa dimainkan dengan aliran keroncong ya. Jadi ya, terserah. Jadi bisa lebih lebih semangat nih kita. Terima kasih, silakan. Nah, kita coba lagu anak-anak aja, biar orang ternyata lagu anak-anak pun bisa ya. Oke, Ledelman ya.
Lagu ini, ya. Lagu ini dulu pertama kali si Angel dan teman-temannya belajar pangkal, lagu-lagu seperti ini yang kami perkenalkan, Bu. Iya, iya. Jadi mereka yang ya sesuai dengan umur lah, walaupun mereka ternyata sudah banyak tahu lagu-lagu Jackson Miraz dan sebagainya. Saya kaget juga ketika mereka memainkan, loh tanpa pengetahuan saya kan. Mereka memainkan lagu-lagu itu sendiri. Bayangkan, mereka ternyata lebih maju dari om-omnya. Iya, iya. Jadi memang sudah bisa dibuktikan ya bahwa kalau yang sebelumnya kan kita tahu ya, kita yang pada umumnya tahu tuh keroncong itu kan musik dari Jawa ya sebelum ini. Mungkin makanya saya berinisiatif untuk waktu itu menghubungi Lisa, mengenalkan keroncong tapi versinya lain. Kalau versi dari Jawa itu kan cenderung pelan ya, mendayu-dayu. Nah, yang saya ingat itu kalau keroncong Tugu itu kan lebih lebih energik ya. Ada sesuatu yang sepertinya beda gitu ya. Jadi ini keroncong khas dari salah satu musik dari bisa dibilang dari Jakarta juga gitu ya. Jadi para mahasiswa sekalian bisa dilihat tadi ya contohnya ya, seperti yang sudah kita dengarkan salah satu contoh. Ini baru satu loh. Nanti kita bisa minta lagi ya Bung ya untuk mainkan beberapa buah lagu biar lagi gitu. Karena saya juga ya. Iya, biar para mahasiswa juga tahu kan, umumnya tahu kalau lagu keroncong itu lagu-lagunya oma-oma, opa-opa ya, kayaknya ngantuk gitu bawaannya. Kalau lagu keroncong bisa-bisa kita ketiduran gitu. Tapi ternyata ini salah satu lainnya ya, versi lainnya keroncong itu dibawakan dengan versi lain, dengan lagu-lagu biasa, lagu-lagu pop, lagu-lagu rock, bahkan bisa dinyanyikan dengan versi keroncong. Bukan begitu ya, Bung Arthur ya? Saya mau tambahkan sedikit nih, kenapa yang biasa didengar keroncong soloan itu terdengar seperti terulungan, terulung seperti itu. Sebenarnya dulu orang Solo pun bermainnya sama dengan kami. Oh, oke. Awalnya, tetapi ini sejarahnya saya dapat langsung dari anaknya Ibu Waljina ketika kami berkunjung ke Solo. Jadi ketika satu grup itu ingin live di suatu stasiun radio, ternyata senarnya nggak stem, nggak tune, sedangkan itu sudah harus take. Jadi kalau dia mainkan seperti gaya yang tadi akan terdengar false, maka itu pemainnya bermain secara dikentul supaya tidak terdengar false. Nah, ketika itu terdengar baik, akhirnya berkembang. Dan sampai sekarang akhirnya orang memainkan banyak orang di gaya soloan, gaya Jogjaan memainkan alat musiknya seperti itu, terulungan. Jadi gaya musik yang lama ditinggalkan. Gaya yang seperti kami mainkan, seperti itu. Iya. Jadi nggak sengaja, penemuannya nggak sengaja. Iya. Mungkin kita bisa minta request satu lagu lagi ya, Bung Arthur ya?
Sebelum saya mau membuka forum pertanyaan nih buat para mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi mungkin sebelum bertanya kita dengarkan dulu ya satu buah lagu dari Keroncong Tugu. Ya, karena kami ini katanya keturunan Portugis, kami akan membawakan satu buah lagu dalam bahasa Portugis. Oh, yang silakan. berjudul Tres Bombillas, artinya 3 merpati. Wah, kira-kira artinya lagunya tuh bercerita tentang apa ya, Mengarto? Ini lagu tradisional orang-orang Portugis, lagu tempo dulunya. Jadi Tres Bombillas itu tentang 3 ekor merpati. Lapau, lapau, 2, Tres Bombillas, apoy. Jadi terbang 1, terbang 2, 3, merpati terbang. Uma daerah ya tentang merpati lah, kira-kira kayak gitu lah. Ya, jadi menceritakan tentang burung merpati itu mungkin lagu anak-anak mungkin ya, seperti di mana anak kambing saya, seperti itu kurang lebih ya. Iya. Sekarang saya mau memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk bertanya. Boleh para mahasiswa yang sudah hadir, masih ada beberapa yang belum hadir ya. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan, kira-kira mungkin apa sih yang ada di benak kalian setelah mendengar Keroncong versi lain loh, yang seperti sebelumnya kalian tahu kan Keroncong itu versi kalau dari Pulau Jawa ya, dari Solo, dari Jogja itu kan beda ya. Nah, beda dengan yang kita dengar ini. Kan kemarin saya juga sudah posting ya beberapa video dari Keroncong Tugu, mungkin kalian sudah mendengarkan sebelumnya dan juga sudah membaca profil. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan. Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan menyebutkan nama dan kampus asal. Silakan Amrullah. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Amrullah Fauzi. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, asal Universitas Mataram. Yang saya tanyakan yakni perbedaan dari musik Keroncong Tugu dengan keroncong di Jawa gitu. Kan tadi sudah disebutkan sama Bu Yoke, ada perbedaan yakni dari alur apa sih namanya, lebih lambat nadanya ya, nadanya ritme ya, dari nada Keroncong Tugu katanya lebih energik. Selain dari perbedaan itu, apakah ada perbedaan lainnya seperti alat musik dan sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih.
Ya, terima kasih Amrullah. Boleh boleh dijawab dulu ya, Bung. Nanti mungkin baru ada pertanyaan lagi. Silakan. Siap. Selain saya ada juga Bung Tino yang di Solo. Bung Tino juga bisa menjelaskan kok. Oke, silakan Bung Tino yang ada di Solo. Wah, ini tempatnya di Solo nih. Keroncongnya jadi mix tuh ya. Seperti itu kira-kira. Selamat pagi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Amirullah ya tadi kalau nggak salah ya. Ya, Amrullah. Amrullah ya. Secara irama, keroncong di Tugu sama keroncong di Solo itu sama-sama irama. Pemakaian alat musik pun sama. Hanya beberapa ensemble yang kita tidak pergunakan. Kalau di Tugu kami tidak mempergunakan flute, kalau di Solo dan sekitarnya mempergunakan flute. Cara memainkan cello kami hanya berbeda di steman. Karena di Tugu cello dipergunakan sebagai not, megang chord, sementara di Tugu juga kami memakai rebana sebagai perkusi. Kalau di Solo, cello dipergunakan sebagai kendangan atau perkusi. Dan juga cara memainkannya ukulele. Ukulele kalau di umumnya ukulele, tapi kalau di keroncong Tugu namanya peronga dan macina. Kalau di keroncong Jawa pada umumnya namanya cuk dan cak. Kalau cuk di Tugu dipergunakan dengan cara strumming, digaruk ya. Tapi kalau di Solo, cuk dipergunakan dimainkan dengan cara dipetik pizzicato, diterulung. Sementara kalau di Solo, caknya itu mempergunakan senar baja. Kalau di Tugu, macina mempergunakan senar nilon. Kira-kira hanya seperti itu perbedaan-perbedaannya yang bisa saya sampaikan dan memang menjadi dasar dari dua jenis irama yang sedikit berbeda. Kalau kami memainkan musik kami dengan cara yang lebih cepat karena memang pada waktu awal musik ini berkembang tujuannya untuk hiburan. Kalau di Solo tujuannya untuk pertunjukan. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kami mempergunakan musik ini untuk ajang bergembira. Ya. Jadi ada dan cara menyanyikannya pun sedikit berbeda. Kalau di Tugu kami menyanyikan lagu-lagu itu lebih apa ya, lebih sederhana, lebih simpel, tidak mempergunakan cengkok-cengkok yang rumit, tidak mempergunakan gaya-gaya bernyanyi yang sulit. Kami menyanyikan lagu itu sesuai dengan perasaan kami, dengan hati kami, dengan keadaan yang sedang kita alami. Seperti itu kira-kira. Iya, jadi mungkin karena dibawakan dengan sederhana, dengan seperti keadaan sehari-hari, jadi lebih mudah diterima ya betul. Oleh semua kalangan ya. Ya memang musik di Tugu itu banyak orang bilang terlalu sederhana, sangat sederhana mungkin untuk orang-orang yang di luar Tugu itu menganggap musik keroncong di Tugu itu simple. Tapi di balik kesederhanaan itu ada nilai yang luar biasa. Karena ini lagu-lagu orang-orang merdeka. Jadi ada sebuah hal yang di balik kesederhanaan itu ada nilai yang luar biasa. Yang diungkapkan gitu ya, yang diungkapkan lewat permainan, lewat lagu dan lewat keadaan yang kita alami seperti itu. Jadi seperti ungkapan hati lah ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi bergembira terus ya. Iya. Begitu demikian ya Amrullah jawaban dari Bung Milton atau Pak Milton, salah satu personel dari Keroncong Tugu mengenai tadi pertanyaanmu, apa sih kurang lebih perbedaan antara keroncong Tugu dan keroncong yang ada di Jawa ya, yang di Solo atau di Jogja begitu ya. Jadi keroncong Tugu itu dibawakan sebagai ungkapan hati dari kaum yang merdeka, gitu. Kaum merdeka seperti minggu kemarin kan kami sudah melakukan kunjungan ke Museum Fathahillah. Jadi kan di situ kan ada juga diceritakan tuh salah satunya juga Keroncong Tugu atau Kampung Tugu, Museum Sejarah Jakarta. Nah, jadi itulah seperti itulah yang bisa digambarkan perbedaan antara keroncong Tugu dan keroncong pada umumnya.
Ada lagi kah yang mau bertanya? Sepertinya saya melihat sudah mau memainkan sebuah lagu lagi untuk kita. Sebelum ada lagi pertanyaan. Oh ya, ini hiburan ini lagi disiapin. Oke, Ibu Lisa. Ini pemainnya nambah lagi satu. Oke. Kasih waktu sebentar ya, lagi cari-cari nada. Siap. Sambil mahasiswa menyiapkan pertanyaan ya. Mungkin dari Ayu, dari yang sudah hadir, Ayu, Vina, mungkin ada yang mau bertanya, menyiapkan pertanyaan, silakan. Armada. Harusnya aku. Kenapa? Mau membawakan lagu Armada, harusnya aku. Oh, oke, silakan. Oke ya. Tapi pertanyaan dulu katanya. Oh enggak, lagu aja dulu, Bu. Biar tambah energik nih, lebih semangat pertanyaannya. Terima kasih. Ini mendadak. Mungkin ditambahin satu tim itu kita sebenarnya pemain instrumennya 7 orang. Iya. Tadi ada Bung Arthur main bass. Tapi kali ini kita nggak memainkan bass. Kemudian ini kan baru ada 4
Nah, yang belum ada bass, melodi gitar, sama biola. Jadi kali ini kita cuma bisa 4 alat musik. Nanti kalau teman-teman mau dengar yang versi lengkapnya bisa lihat di YouTube atau main-main ke Tugu. Iya, diharapkan sih seperti itu ya, Lis, karena kan yang kemarin kontak Lisa untuk minta Keroncong Tugu jadi toko inspirasi tuh, pikiranku bahwa di bulan Oktober ini kita sudah bisa langsung offline. Jadi pikiranku nanti kita yang akan, saya akan membawa mahasiswa ke Kampung Tugu atau Kampung Tugu atau kelompok Keroncong Tugu yang akan diundang ke kampus. Tapi ternyata karena kondisi masih belum memungkinkan untuk kita offline, jadi ya terpaksa kita online dulu nih, dan itu belum tahu sampai kapan, begitu Lis. Nah, para mahasiswa lain mau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau nyoba nyanyi? Wah, ada yang mau nyoba nyanyi? Kalau saya boleh nanya nggak? Silakan. Cek. Bapak Samuel. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya juga pernah jadi mahasiswa di Universitas Diponegoro. Nah, kebetulan saya senang nih hadir Profesor Milton Agustino Mihil. Ya, saya bilangnya profesor karena saya jadi tahu sedikit sejarah tentang perkembangan alat musik di Kampung Tugu. Salah satunya yang kita kenal yang tadi disampaikan sama narasumber, Bung Arthur, Machina. Dan beliau ini meng-create Machina dalam konteks yang tadi bahasanya menyederhanakan, tapi bukan sesuatu yang, dia menyederhanakan sesuatu yang kompleks, dan ini unik. Maksud saya, dan saya terkagum-kagum gitu. Sampai bahkan tadi barusan ketika teman-teman Keroncong Tugu dalam formasi yang ada tadi menyanyikan lagu dengan irama mereka, saya yang di Karawaci mendengarkannya lewat headset, jadi ikut merinding. Jadi saya yakin bahwa ada semacam rohnya gitu, kayak ada spiritnya, bahwa musik ini adalah musik yang memang tercipta dari kreativitas yang mereka peroleh sebagai anugerah gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini. Oh, itu ada Bung Andre ya. Halo Bung Andre. Pertanyaan saya gini. Dari formasi yang ada, sebenarnya versi lengkapnya, mungkin supaya teman-teman juga tahu. Saya udah pernah lihat, tapi saya belum pernah lihat seutuhnya karena saya pernah sedikit diceritakan, tapi agak lupa. Bahwa sebelum formasi yang sekarang, Keroncong Tugu itu juga memiliki formasi yang katanya jauh lebih besar gitu. Dari pemain yang jumlahnya 8 atau 7 itu katanya lebih banyak sebelumnya. Nah, mungkin dari narasumber bisa menceritakan kronologi dari jumlah pemain yang biasanya memainkan musik keroncong. Dan musik keroncong Tugu yang terdengar riang dan sebagai bagian dari bentuk ungkapan bahwa musik ini adalah musik yang membawa kegembiraan sehingga banyak dimainkan di pesta-pesta, itu sebenarnya prinsipnya mereka mendapatkan inspirasi itu dari mana. Lalu lagu-lagu yang dinyanyikan, saya juga kebetulan tadi dengar bahwa ini orang-orang Merdeka, dan kebetulan ada kampus Merdeka juga tadi dengarnya. Jadi kayaknya terkoneksi gitu ya dengan orang-orang keturunan Merdeka sini. Di situ mungkin saya nanti kalau request yang ditayangkan mungkin Keroncong Muda Indonesia ya, karena itu inspiratif dan salah satu penciptanya tuh hadir gitu. Beliau ada di sini dan secara singkat saya pengen banget diceritain ulang tentang perkembangan alat musik terutama untuk Machina, karena
untuk grup Keroncong Tugu ini punya ciri khas yang berbeda dari grup keroncong yang lain. Gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Samuel. Silakan bisa dijawab dari Keroncong Tugu. Terima kasih Pak Samuel sudah ikut berpartisipasi, bertanya, mewakili mungkin tuh Pak ya. Apa sih yang ada di benaknya mahasiswa? Mahasiswa. Iya, mewakili ya. Ya, saya akan memperkenalkan dulu kakak saya, Bung Andre. Bung Andre Johnny Hills. Ya, selamat siang. Selamat siang. Memimpin grup Keroncong Tugu dari tahun 93 sampai saat ini. Dan saya akan memberikan kesempatan Bung Andre dan Tino nanti yang akan menjelaskan tentang berapa personil Keroncong Tugu mula-mula dulu saat ada. Kan kita ada pemain kuliningannya, ada pemain tenong, ada pemain gong dan sebagainya. Silakan Bung Andre, sini Bung Andre. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih, mohon maaf saya terlambat. Di siang yang cerah ini saya akan menyampaikan bahwa kalau saat saya masih kecil dulu, saya sempat melihat Papi bermain dengan grup Keroncong Pusaka Mores Tugunya dengan banyak pemain. Ya, mereka memainkan macina, prunga, gitara. Ada yang memainkan gitar sampai 2, terus mandolin juga dia mainkan, gong dia mainkan, piano dimainkan juga, dan juga ada kenong. Kenong tuh seperti kalau kecil ada es mong-mong tuh, bungung itu juga menjadi salah satu alat musik Keroncong Tugu dengan vokalis yang begitu banyak. Jadi Keroncong mula-mula itu tidak membatasi dengan pemainnya, penyanyinya, siapapun boleh ikut pada situ, instrumennya bisa. Ya pokoknya gitar bisa 2, macina bisa 2. Kebutuhan pada saat itu ya memang untuk hiburan. Tidak seperti sekarang kita hanya membatasi dengan 7 pemain ya. 7 pemain itu juga sudah mencakup keseluruhan alat mewakili. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang pertanyaannya Prasen itu bisa di sama Tino. Kalau untuk macina, itu master macinanya ada di Solo tuh. Coba Tino. Bung Tino, silakan Bung Tino. Ya. Iya. Terima kasih Bung Andre. Selamat pagi, selamat siang. Untuk Bung Samuel, pertanyaannya luar biasa ya. Kita bicara soal macina itu bicara soal rohnya Keroncong Tugu. Di dalam musik Keroncong Tugu itu ada 2 alat musik yang memang menjadi rohnya kalau menurut saya ya. Ada pronga dan macina. Saya bergabung di Keroncong Tugu itu berkarir dari mulai main rebana, main gitar, pernah juga nyicipin main biola, terus saya lama banget megang pronga. Sampai pada suatu ketika ada sebuah kebutuhan yang mana pemain macinanya itu harus kerja dan meninggalkan posisinya sebagai pemain macina. Dan kami pada waktu itu mempersiapkan diri untuk keberangkatan kami yang ke-4 ya, 4 atau 3 Belanda pada waktu itu ya. Jadi ketiga ya. Jadi secara perintah saya diperintah untuk memainkan macina pada waktu itu. Kebetulan macina di Kampung Tugu itu karena kami tidak memiliki bentuk aslinya, kami memakai ukulele untuk macina itu sendiri. Karena ukulele itu memiliki steman yang berbeda, steman A. Jadi saya agak kesulitan untuk memainkan alat musik tersebut, untuk menguasai alat musik tersebut dalam waktu singkat. Saya hanya punya waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan diri untuk penampilan kami di Belanda. Dari hal itu, saya berusaha untuk menyederhanakan bagaimana caranya memainkan macina dengan cara yang sama dengan alat musik yang lain, dengan chord yang sama dengan alat musik yang lain, tapi memiliki suara yang perfect, sempurna. Karena kalau menurut literasi musik, steman A itu tidak mewakili, maksudnya gini, sebelum saya, pronga dan macina adalah sepasang. Pronga itu adalah laki-laki dan macina adalah perempuan. Bila mana macina itu di stem dalam keadaan dalam steman A
range suaranya itu tidak mencapai ke range suara wanita. Jadi macina itu, ukulele itu belum jadi perempuan secara utuh. Itu pun saya mendapatkan informasi dari teman-teman saya yang kuliah di jurusan musik ya. Saya juga tidak paham soal musik terlalu banyak karena saya otodidak. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri merubah struktur macina dengan mempergunakan ukulele. Berhasil, tapi karena alatnya tidak bagus, akhirnya selalu rusak di tengah jalan, di setiap permainan alatnya kadang-kadang jebol. Jadi dudukan sebenarnya tuh pasti terangkat karena memang punya bahan yang tidak baik. Kembali dari Belanda, saya bicara ke Bung Andre, saya harus punya alat ini. Akhirnya kami datang ke seorang pembuat alat musik profesional. Saya mencoba menuangkan ide saya untuk membuat sebuah alat dari apa yang ada. Saya menggabungkan ini, saya bikin begini, saya bikin begini. Setelah percobaan pertama gagal, akhirnya percobaan kedua berhasil. Dan berhasil menciptakan macina yang saat ini dipakai di Keroncong Tugu sejak tahun 2008. Jadi kalau teman-teman mau mencoba atau Bung Samuel mencoba alat macina itu, kalau bisa main gitar, saya jamin pasti bisa main macina. Karena tidak harus mentransfer chord dari A, dan misalnya kalau gitar main C, dulu di ukulele mainnya G, jadi memang ada perbedaan chord, tapi kalau sekarang tidak perlu lagi berpikir tentang itu, tinggal main, yang penting bisa main gitar pasti bisa memainkan macina. Dan kami berencana untuk memproduksi alat tersebut. Alat tersebut sudah daftarkan ke Apaten kalau nggak salah gitu ya Bung Andre, ya. Supaya tidak ada lagi perebutan ide yang nggak penting itu, bikin energi habis. Kita berkarya, kita bikin sebuah alat. Karena kalau musik keroncong dari Kampung Tugu ingin dimainkan di berbagai macam tempat, macina itu harus diproduksi. Karena macina adalah salah satu nyawa dari keroncong di Tugu. Tanpa macina, kalau kita pakai ukulele atau kita pakai cak, suara yang dihasilkan alat musik tersebut belum mewakili macina. Itu kalau menurut saya. Makanya saya melakukan berbagai macam perubahan, menyederhanakan yang susah jadi lebih mudah, dan bisa dipakai sama siapa saja tentunya yang bisa main gitar. Kira-kira penjelasannya seperti itu, Bung Samuel dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Jadi bisa dikatakan bahwa macina itu ciri khas dari Keroncong Tugu ya, Bung ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Bu. Ada beberapa alat musik yang menjadi ciri khas, salah satunya adalah macina. Iya, jadi kalau tanpa macina bukan Keroncong Tugu namanya, ya. Ya, seperti itu ya. Maksudnya karena ciri khasnya dan juga diciptakan oleh personil dari Keroncong Tugu. Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya sih bukan diciptakan sih, Bu. Lebih tepatnya disempurnakan aja. Disempurnakan, iya. Jadi lebih oke lah seperti itu. Iya. Karena banyak sekali penampilan kami kan di panggung-panggung besar. Kalau kami memakai alat-alat yang tidak standar, akhirnya sound yang dihasilkan tidak baik. Beberapa kali kami coba kolaborasi sama band-band terkenal Indonesia karena mereka pakai elektrik juga. Jadi kami Keroncong Tugu juga selain menciptakan lagu sendiri, kami juga merevolusi alat-alat musik kami, Bu, supaya memang bisa standar ya. Jadi kalau kami tampil di event-event besar pun alat musik kami tidak kampungan gitu loh, tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan ya, bisa menyesuaikan, bisa mengikuti. Betul. Gitu ya. Iya. Itu kata kuncinya, Bu. Kata kuncinya mengikuti perkembangan zaman. Betul. Karena melestarikan sesuatu tanpa mengembangkan itu omong kosong aja. Iya, pasti akan tertinggal ya, Bung ya. Sangat tertinggal, sangat tertinggal. Ya, sama seperti salah satu kiatnya Keroncong Tugu bahwa menyanyikan lagu-lagu dari genre lain ya, dari misalnya dari pop, dari rock, mungkin ya, sehingga Keroncong Tugu ini bisa diterima oleh segala usia ya. Tadi juga lagu anak-anak juga ya. Karena kan persepsi kita ini keroncong itu kan yang lagu mendayu-dayu gitu kan, sudah terlanjur
persepsi bahwa keroncong itu lagunya oma-oma atau opa-opa gitu ya, lagunya eyang-eyang gitu ya. Jadi dengan adanya keroncong tugu yang mempunyai energi dan nyawa yang beda, jadi bisa diterima oleh oleh usia yang lebih muda gitu ya, seperti para mahasiswa ini gitu ya, bukan? Para mahasiswa ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Atau mungkin seperti oh ya, Ayu silakan Ayu. Baik, saya ingin bertanya, keroncong tugu ini kan dari tadi penjelasannya itu sangatlah keren. Apabila kita ingin mempelajari keroncong tugu itu bagaimana ya? Maksudnya kemana harus alurnya untuk mempelajarinya seperti itu? Wah, Ayu rupanya tertarik mempelajari keroncong tugu. Ini Ayu dari kampus Udayana Bali. Ya, silakan. Sebelum Dino atau Bung Andre menjawab, saya mau jelaskan dulu bahwa kami punya channel YouTube namanya Keroncong Tugu dengan jangan tolong di-subscribe semuanya. Promosi. Sudah. Saya sudah posting beberapa lagu dari Keroncong Tugu di website Spada Dikti. Jadi para mahasiswa memang wajib melihat, menonton sebelum acara kegiatan kami ini dimulai. Terus ada salah satu lagu dari kami itu tahun 2019 mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang musik Indonesia ya, di AMI Award. Lagu Tanah Tugu. Lagu Tanah Tugu kita bikin videonya di Tokyo. Klipnya di Tokyo. Bukan siapa? Itu lagu itu ciptaan saya. Luar biasa. Ya, dilanjut silakan Bung Tino atau Bung Andre. Oh, mau belajar. Kalau di Bali ya tentunya untuk belajar musik keroncong tugu kita nggak punya perwakilan ya. Kalau kebetulan mau datang ke Jakarta ya bisa datang ke kita punya markas besar, atau kalau mau paling tidak harus dibuatkan tutorial ya. Karena memainkan belajar musik keroncong tugu itu sangat mudah. Dalam arti begini, yang belum terkontaminasi oleh jenis musik keroncong yang lain di Indonesia akan sangat gampang mempelajari musik keroncong tugu. Itu sudah kami buktikan pada saat kami mengadakan workshop di Bandung yang kebetulan semua yang hadir itu anak-anak kalangan SMA. Jadi dengan waktu yang cuma setengah jam mereka sudah bisa memainkan dengan gaya musik tugu. Nah, 3 bulan kemudian saya tantang penyelenggara untuk mengadakan pertunjukan. Nah, tiap-tiap sekolah mengirim grup musiknya dengan gaya tugu yang luar biasa. Itu sangat dipelajari untuk adik yang di Udayana. Nanti gimana caranya ya? Coba bisa. Saya tahu di Udayana itu kampusnya enak banget. Baru kemarin lewat itu keren banget. Salah satu caranya undang keroncong tugu ke sana. Nanti kita belajar bareng. Oke, Ayu. Ya, Ayu bisa disampaikan tuh Ayu untuk Pak Rektor Udayana mungkin bisa mengundang keroncong tugu ya. Jadi bisa mempelajari keroncong tugu, salah satu genre dari keroncong ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ada perbedaan antara keroncong tugu dan keroncong pada umumnya ya, seperti persepsi kita tentang keroncong seperti itu Ayu. Ayu mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum puas nih? Gimana Ayu? 2019 kami ke Bali kita nggak ketemu ya. Kalau nggak Ayu belajar tuh. Cara apa? Cara itu dengan Ocean dengan 9 presiden dan 1 perdana menteri itu acara kenegaraan juga tuh. Ada salah satu kampus musik salah satu universitas di Bandung yang mewajibkan dia punya mahasiswanya tiap semester di tiap angkatan untuk membentuk satu grup musik. Dan itu mereka setiap angkatan memiliki satu grup musik yang cukup handal. Mereka belajar dari gaya tugu, setelah itu mereka kembangkan. Dan dari sekian mahasiswa yang belajar di sana, sudah semua mereka kupas sebagai
skripsi dari mulai vokal, gitar, cello, bass, alat musik yang digunakan itu dulu. Itu mereka sudah kupas semua sebagai bahan skripsi. Apa perlu saya sebut kampusnya? Kira-kira? Boleh. Boleh. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung itu memiliki satu jurusan musik, ya. Dan salah satu menjadi hal yang paling penting adalah mempelajari musik keroncong. Nah, saya rasa saya berharap kampus-kampus yang lain pun bisa membuat hal yang sama. Gitu. Jadi keroncong itu di kalangan muda, mahasiswa itu bisa lebih diterima. Kita tidak perlu berpikir bahwa keroncong itu musik tua. Dengan gaya kita memainkan musik keroncong dengan kekinian, dengan jiwa kita yang muda, itu pun kita bisa mengekspresikan musik keroncong itu di kalangan adik-adik mahasiswa. Ya, itu harapan saya. Iya, terima kasih. Jadi mungkin kalau Ayu datang ke Jakarta, Ayu bisa kontak saya, nanti saya bisa antarkan Ayu ke Ibu Lisa. Seperti yang tadi saya sudah katakan, Ibu Lisa ini dulu teman kuliah saya, jadi gampang Ayu ya, kalau sudah Jakarta, bisa lah nanti kontak Ibu Lisa ya. Anytime, welcome. Welcome untuk semua teman-teman ya, teman-teman mahasiswa yang Ya, bukan Ayu aja ya, mungkin yang lain ya kalau berniat atau berminat ya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan ya, kalau belum terkontaminasi oleh keroncong lain, belajar keroncong Tugu itu lebih mudah ya daripada kalau sudah terkontaminasi mungkin bukan kontaminasi ya kontaminasi juga sih ya. Jadi ada kalau keroncong lain itu kan ada apa sih cengkoknya ya. Kemudian iya seperti itu ya. Cakcuknya dia sentul gitu. Kalau keroncong Tugu simpel. Buktinya kami di sini sangat mudah mengajarkan kepada anak-anak kami di Tugu. Terus waktu kita di Bandung juga mudah sekali mereka menangkapnya, anak-anak SMP, sampai mereka mampu menciptakan lagu keroncong ya, yang sudah dilombakan di kalangan pelajar. Ya mungkin karena publikasinya nggak banyak kali. Saya share di Instagram, tapi ya. Bung Tino ini pencipta lagu loh. Nah, pada suatu saat ada lomba musik keroncong remaja, dia menciptakan lagu, pasti tahu. Lagu yang Sambul Jampang itu ya? Ya bukan. Bukan. Kami Tugu semua pencipta lagu, Ibu. Iya, otomatis tuh ya biasanya kalau pemusik juga karena biasa main musik langsung lahirlah sebuah lagu, sebuah iya. Karena kami yang tinggal di Tugu itu resah, orang-orang resah gitu ya. Kami hanya mampu menulis prasasti kami lewat lagu, kan gitu. Makanya tadi dikatakan ya, keroncong Tugu itu dibawakan, dinyanyikan sebagai ungkapan dari hati yang terdalam gitu ya. Setiap lagu yang kami buat itu pasti ada maknanya gitu. Ada maknanya. Ya seperti lagunya Bung Arthur yang Menangami itu kan menceritakan tentang kampung Tugu. Tanah Tugu, ketika datang ke tanah Tugu ada begini. Jadi karya-karya itu tercipta dari hati. Mudah-mudahan bisa diterima dengan hati, yang seperti itu. Iya, terima kasih. Ada lagi kah yang mau bertanya dari mahasiswa yang mau lebih tahu lagi, ataukah mungkin ada yang terlewat, atau mungkin ada sesuatu di benak yang mungkin mau ditanyakan? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Atau mau dengar lagu lagi? Ya. Ngobrol dulu. Ya, mungkin kita boleh mendengarkan satu buah lagu dulu ya, Lis. Ibu Lisa. Belum yang udah nggak ada yang nanya lagi? Boleh? Ya, boleh nyanyi, boleh mainkan satu lagu dulu. Silakan. Ini dia Jampang Betawi.
Memang si Jepang nggak punya malu. Di mana baru ku tahu malu. Palinglah enak di mangga muda. Pohon yang tinggi tuanya jalan. Palinglah enak di orang muda. Emang enaknya apa ya? Pulanglah pagi jadinya malam. Itu mah dulu, Bang Andre. Lajulah laju perahu laju. Lajulah sampai pulau seribu. Bolehlah lupa kain dan baju. Janganlah lupa keroncong tubuh. Asik. Sambil diampang, saya nggak ada biolanya. Oke. Mana nih? Udah saya. Commute. Nah, itu tadi. Wah, maaf. Iya, iya, luar biasa ya lagunya ya. Sampai ikut bergoyang nih di sini. Ya, mahasiswa ada lagi kah yang mau ditanyakan dari rehistori Kampung Tugu, kemudian perjalanan Keroncong Tugu, sampai ada alat yang disempurnakan ya, macina ya tadi ya namanya ya. Adakah yang mau ditanyakan lagi dari tokoh inspirasi kita, narasumber kita pada pagi hari ke siang ini? Atau kita cerita aja, Bu. Silakan, Mbak. Kami cerita saat Bung Andre dan Bung Kino diundang ke Kalimantan. Ya, Kalimantan. Coba cerita Bung Andre deh, atau Tino deh. Dulu ada sahabat kami di Kalimantan Timur, Masih ada. ya, Tenggarong. Itu ada launching album Keroncong Pinggilan. Keroncong Pinggilan namanya. Saya, Tino, istrinya Tino waktu itu masih pacaran ya, No ya. Terus ada Mas Parto dari Bandung, dia sebagai penyiar radio. Kami diundang untuk hadir di peluncuran album Keroncong Pinggilan. Orkes Keroncong Pinggilan Kutai Kartanegara. Habis itu luar biasa. Kita main, dikasih mobil, jalan-jalan ke sana kemari. Karena di sana memang tidak ada kendaraan umum. Di sana itu kehidupannya memang sangat luar biasa. Tingkat perekonomian masyarakatnya cukup merata ya. Masing-masing mempunyai kendaraan. Singkat cerita, setelah pertunjukan selesai, kami diajak makan malam sambil nongkrong menikmati malam di bawah jembatan Kutai Kartanegara. Di jembatan Kutai Kartanegara, di sanalah ada inspirasi yang timbul, yang dibuat dalam bentuk tulisan lagu oleh Tino. Selanjutnya Tino yang cerita. Saya hanya membuka sebagai intro. Iya.
Itu tempatnya keren banget, jembatannya ikonik sekali seperti Golden Gate San Francisco dengan lampu-lampu yang warna-warni. Saya diminta untuk menulis sebuah lagu sama Mas Karto pada waktu itu dengan sisipan kata bentang. Dia bilang, tolong bikin lagu tapi kasih kata bentang di sana. Setelah lagu itu berhasil dibuat dan dibawakan oleh grup teman kami yang pada waktu itu sering siaran di TVRI ya. Lagu itu dinyanyikan sama presenternya pada waktu itu Mbak Iin Indriani. Judulnya Indah Malam di Mahakam. Setelah 1 bulan lagu itu dibawakan, jembatannya runtuh. Setelah 40 hari lagu itu ditayangkan di televisi, jembatannya runtuh. Luar biasa sekali memang ya, prasasti-prasasti masa kini ya. Jadi bisa jadi untung ada lagu itu untuk bisa mengenang jembatan ya, Mas Bung ya. Iya, jembatan Kartanegara pasti puji Tuhan kan sudah dibangun kembali, sudah bersih. Iya, terima kasih. Jadi memang kita nggak boleh membuat itu secara sembarangan karena itu bisa menjadi sebuah hal yang tidak baik. Seperti pengalaman kami tuh di 2008 ke Belanda, kita bikin album. Idenya apa nih albumnya? Bikin album begini-begini dari ide yang terlihat biasa saja itu saya mengusulkan untuk membuat album itu berwarna biru dan keping CD yang berwarna biru dan menulis judul album tersebut Keroncong Tugu in Blue. Ternyata memang di 2008 itu perjalanan kami ke Belanda benar-benar biru-biru. Betul-betul pengalaman yang tidak menyenangkan sama sekali seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan apapun. Seperti itu. Iya, memang kita harus melakukan segala sesuatu dengan hati-hati ya. Ya. Para mahasiswa sekalian tadi sudah disampaikan tentang sejarah Kampung Tugu, mulai dari berdirinya, mulai kemudian lahirlah Keroncong Tugu sebagai ungkapan hati, sebagai lagu yang dimainkan untuk menghibur diri ya, sehingga Keroncong Tugu itu cenderung lebih diterima dan lebih enak dimainkan kan ya, karena itu ungkapan hati dari para pemainnya. Dan juga tadi sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa prestasi yang sudah dimiliki oleh Keroncong Tugu ya. Jadi kalian bisa tahu ya, dari tokoh inspirasi kita pada pagi hari ke siang ini, kira-kira mereka sudah melakukan apa yang menjadi tugas mereka untuk membuat Keroncong Tugu ini lebih tetap eksis, tetap bisa diterima, dan juga sudah membuat suatu alat musik ya, menyempurnakan alat musik yang menjadi ciri khas dari Keroncong Tugu. Jadi para mahasiswa juga sudah bisa melihat kira-kira ini narasumber kita pada siang hari ini sudah begitu menginspirasi khususnya untuk genre musik keroncong seperti itu. Adakah lagi kah yang mau ditanyakan dari para mahasiswa? Kayaknya ini begitu terhanyut mendengarkan lagu keroncong sehingga lupa nih. Mungkin tadi pagi atau kemarin sudah menyiapkan pertanyaan begitu saya posting di website, tapi karena mendengarkan langsung luar biasa ya. Terpana oleh pesona Keroncong Tugu seperti yang saya tulis di tema untuk pelaporan kita, pesona Keroncong Tugu. Jadi memang benar-benar para mahasiswa terpesona ya dengan lagu Keroncong Tugu, sehingga Ayu dari Bali sepertinya berminat untuk belajar Keroncong Tugu. Bisa dicatat nanti Ayu ya, boleh tuh. Ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya mengucapkan terima kasih atas nama kampus Merdeka dan kampus penerima dari Unsurya, Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma yang ada di Halim, di samping Bandara Halim, karena kami ini yayasan
Yayasan Auri. Ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari narasumber kami pada siang hari ini dari Keroncong Tugu dan para personilnya, terutama untuk PIC-nya Ibu Lisa. Terima kasih sudah memperkenalkan kami dengan kelompok Keroncong Tugu. Mungkin sebagai lagu terakhir, boleh kita minta Keroncong Tugu untuk memainkan lagu penutup nih kira-kira. Bukan lagu perpisahan ya, karena kita berharap nanti bisa main langsung ke Kampung Tugu nih. Lagu penutup untuk acara pada hari ini saja. Boleh silakan. Terima kasih atas persembahan lagunya, atas bincang-bincangnya. Semoga perjumpaan atau aktivitas kita pada pagi hari ini bisa bermakna buat para mahasiswa yang mungkin mempunyai niat, mempunyai minat untuk belajar keroncong. Ya, kita juga belajar bagaimana Keroncong Tugu, kelompok Keroncong Tugu ini bisa menginspirasi ya dari anak-anak muda, dari anak kecil yang belajar sehingga bisa mampu memainkan dan menerima Keroncong Tugu sebagai lagu mereka ya. Terima kasih Keroncong Tugu atas kehadirannya buat kami pada siang hari ini. Terima kasih para mahasiswa, silakan mohon tinggal di link dulu ya. Terima kasih semua sudah hadir. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Mahasiswa jangan keluar dulu ya.